Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rini. Nah, kali ini Bu Rini akan menjelaskan materi kelas 7 ya, bab 4 mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, adapun untuk materi kali ini yang akan dijelaskan itu meliputi mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, lalu membiasakan sholat berjamaah, lalu yang ketiga menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat berjamaah. Nah, ada yang pertama itu tata cara sholat berjamaah. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Nah, seperti misal kita sering ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ya, kita bisa berjamaah di rumah gitu. Tetapi kan tadi harus diawali dengan azan dan iqomah karena tidak memungkinkan kan kalau di rumah. Jadi diutamakannya yang iqomah saja gitu. Jadi bisa cukup dengan iqomah saja sebelum melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Seperti itu, karena azan itu sudah dikumandangkan tadi ya pada awal waktunya gitu. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan berada di belakangnya. Nah, jadi setelah imam sholat itu shaf laki-laki. Setelah shaf laki-laki itu ada shaf perempuan. Nah, itu urutannya ya seperti itu. Jangan sampai terbalik, yang perempuan di belakang imam, yang laki-laki di belakang perempuan. Nah, jangan seperti itu. Lalu yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang ada yang nyaring, jahar, atau ada juga yang dilirihkan atau sir. Nah, bacaan yang dinyaringkan yaitu yang pertama ada bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi' dan salam. Nah, itu dijaharkan. Maksudnya dijaharkan di sini itu dikeraskan membacanya, seperti misal takbiratul ihram. Jadi imam itu nggak bisa imam ataupun makmum gitu ya, terutama imam nggak bisa kalau misal takbiratul ihram itu nggak dinyaringkan, karena ya bagaimana dengan makmum gitu ya yang nggak tahu nanti imam ini gerakannya lagi apa gitu ya, nggak kelihatan. Setidaknya dengan suara dikeraskannya suara itu makmum tahu oh imam lagi takbiratul ihram seperti itu. Jadi harus dinyaringkan atau dijaharkan, dikeraskan suaranya ya ketika takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi' dan salam. Yang kedua yaitu membaca bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur'an di 2 rakaat pertama. Nah, maksudnya jahar di sini yang harus jahar itu di sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, jadi di 3 waktu sholat itu imam itu harus menjaharkan gitu ya, atau harus mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran gitu ya di di rakaat yang pertama dan kedua. Nah, begitu juga dengan sholat sunat Jumat, gerhana matahari, istisqa, Idain atau 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga tarawih dan witir. Nah, itu juga sama, Al-Fatihah dan surat pendeknya harus dikeraskan suaranya. Lalu bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, ini juga salah satu bacaan yang harus dikeraskan, yaitu saat membaca amin gitu ya bagi imam dan makmum. Lalu yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ini sangat jelas gitu ya. Jadi kan namanya makmum berarti yang diimami, sedangkan yang diimami itu harus mengikuti imam gitu. Jika imam sujud, kita harus sujud. Nah, jangan sampai ketika imam masih ruku gitu ya, atau imam masih di posisi i'tidal gitu ya, sami Allahu liman hamidah, kita udah mendahului imam, kita udah
sujud pertama. Nah, itu tidak boleh, tetapi harus imam dulu baru makmum. Nah, lalu yang kelima, setelah salam, imam baca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau bacaannya sendiri-sendiri. Nah, ini pilihannya. Jadi sesudah sholat berjamaah itu sudah selesai salam, maka disunahkan untuk berzikir bersama. Seperti itu. Lalu ada pembiasaan sholat berjamaah ya. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah yaitu 1 dibandingkan 27 derajat. Hal ini karena berjamaah itu memiliki keutamaan. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Nah, mengapa di sini sholat berjamaah itu mengajarkan hidup disiplin? Karena biasanya sholat sunat berjamaah ini dilakukan di awal waktu gitu ya. Jadi itu melatih disiplin kita dalam waktu, manajemen waktu. Jadi selagi bisa dilakukan saat ini juga ya kenapa tidak, seperti itu. Lalu menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan karena ya ini kan berjamaah gitu ya, otomatis melibatkan banyak orang sehingga di sana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka utamanya itu akan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Nah, jadi sholat berjamaah juga memiliki keutamaan menahan diri dari egois. Lalu yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Karena tadi ya, di tata cara sholat sunat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam, maka keutamaannya itu seorang makmum gitu ya. Atau kita kalau dalam bernegara itu rakyat, berarti harus patuh gitu kepada pimpinannya, kepada presiden, seperti itu. Kalau dihubungkan dengan kegiatan bermasyarakat gitu ya, dalam sholat berjamaah itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku berikut ini. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan ya. Ketika mendengarkan azan, lalu segera ke masjid. Nah, itu yang tadi ya, yang disiplin waktu itu. Lalu yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Ini bisa ditumbuhkan atau bisa dibiasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Nah, bahkan dengan orang yang tidak dikenal gitu, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa menjalin silaturahmi gitu dengan adanya musafahah ya, karena biasanya kan sudah melaksanakan sholat berjamaah itu ada musafahah, sesi salam gitu ya antar sesama. Nah, ketika orang yang tidak kita kenal juga bisa jadi kenal lewat sholat berjamaah. Lalu yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Lalu yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang. Nah, karena kalau di masjid itu ketika sholat berjamaah semua itu sama, baik presiden gitu ya, buruh, petani, atau dokter, polisi itu sama gitu ya derajatnya ketika berada di masjid, tidak membeda-bedakan statusnya ya, karena kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang ketujuh, bersikap demokratis saat taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Lalu yang kedelapan itu menjaga persatuan, kesatuan dan bersikap demokratis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.